Para umat upasaka upasika sekalian, selamat pagi. Semoga Anda semua sehat, ya, sehat, baik, berbahagia sekali. Ya, ini saat yang sungguh bagus, ya, tidak hanya buat saya, tetapi tentu saja buat Anda juga, bahwa Anda, kita, ya, dengan saya mempunyai kesempatan untuk mempelajari kehidupan. Kalau kita belajar dharma, sesungguhnya kita sedang mempelajari kehidupan, ya. Kehidupan sesuatu yang sangat penting. Kita harus menghargai kehidupan kita. Dengan cara menghargainya adalah dengan cara menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. Tetapi tentu saja karena di atas muka bumi ini, kemarin saya baru baca, ternyata populasi di muka bumi ini ada 7,5 miliar manusia, ya. Banyak sekali, ya. Saya pikir tadinya 5-6 miliar saja. Karena di muka bumi ini ada banyak sekali manusia dengan berbagai pola pikirannya sendiri-sendiri. Kalau kita bicara kehidupan, kita kaitkan dengan agama, belum lagi aliran kepercayaan yang ada di muka bumi, di mana masing-masing mempunyai teorinya sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai ajarannya sendiri-sendiri tentang kehidupan itu seperti apa, ya. Karena banyak sekali teori, ya, dan yang berkembang di muka bumi ini, dan salah satu yang, kalau kita bicara tentang Buddhism, salah satu ajaran Buddha atau kata-kata Buddha yang sangat, istilahnya membangunkan saya dari tidur panjang saya waktu itu, mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu, adalah pada saat Buddha mengatakan definisi tentang perbuatan baik. Ya, saya mendengar itu pertama kali waktu saya baru saja berkenalan dengan Buddhism, dan Buddha mengatakan perbuatan baik itu adalah perbuatan yang tidak menyakiti makhluk lain dan juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah, waktu itu membuat saya terus berpikir, perbuatan yang seperti apa yang tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti diri sendiri. Ternyata belakangan setelah saya belajar di Myanmar dengan guru-guru saya menjadi makin mengerti bahwa perbuatan yang tidak menyakiti makhluk lain dan juga tidak menyakiti diri sendiri, jadi kriterianya harus mempunyai dua syarat ini, dua arah. Tidak menyakiti Anda dan juga tidak menyakiti saya. Kan seringkali Anda dulu 15 tahun yang lalu saya berpikir tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti saya, berarti saya harus hidup untuk orang lain. Tetapi kadang saya merasa pada saat perjalanan kehidupan saya sebelum-sebelumnya itu, setiap kali saya hidup untuk orang lain, berusaha untuk menyenangkan orang lain, berusaha untuk membahagiakan orang lain, tetapi sesungguhnya saya sedang tidak bahagia juga dengan cara saya membahagiakan orang lain tersebut. Ada semacam keterpaksaan dari batin saya untuk membuat orang lain bahagia. Sudah, nggak apa-apa deh orang lain bahagia, saya menderita, nggak apa-apa deh selama orang lain bahagia. Nah, kemudian pada waktu saya membaca, Buddha mengatakan no, harusnya perbuatan yang baik itu tidak hanya tidak menyakiti orang lain, tapi juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah, belakangan baru saya mengerti, dan apalagi pemahaman itu menjadi semakin matang setelah saya mencoba mengaplikasikan teori yang sudah saya pelajari di Myanmar sana dengan meditasi saya, dan semakin kokoh sekarang pemahamannya bahwa ternyata ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyakiti orang lain dan pada saat yang bersamaan juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Yaitu apa? Perbuatan yang didorong oleh akar-akar yang baik, perbuatan yang didorong oleh kemurahan hati, oleh akloba, perbuatan yang didorong, perbuatan atau ucapan atau pikiran yang didorong oleh 3 akar yang baik, yaitu akloba, akdosa, moha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan juga tanpa delusi, tanpa khayalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud ini semua? Ya tidak? Karena, dan inilah mengapa kemudian saya ingin menekankan kepada Anda pentingnya belajar.
Karena dengan belajar yang menyeluruh, yang komprehensif, kita akan menjadi makin tahu apa itu yang disebut loba, dosa, moha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan juga tanpa khayalan, tanpa kebodohan. Ya. Tanpa mempelajari Dhamma, kita tidak akan pernah tahu apa itu semua. Saya sudah memberikan contoh kepada Anda. Ada 2 orang, di depannya ada bola logam yang panas membara, ya. Yang satu tahu bahwa bola ini panas, yang satunya tidak tahu bahwa bola ini panas. Kalau 2 orang ini diminta untuk memegang 2 bola tadi, kira-kira yang lebih menderita yang mana? Yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu bahwa bola di depannya itu bisa menghancurkan, membakar tangannya akan lebih menderita. Karena dia akan pikir bahwa ini adalah perbuatan baik, ya kan? Pegang, dikiranya bakpao, dipegang, terbakarlah tangannya. Dan ini terjadi di dalam banyak kehidupan manusia, bahwa manusia tidak mempunyai pemahaman yang tepat tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan jahat, sehingga akhirnya banyak sekali manusia yang berpikir bahwa pada saat mereka menyakiti makhluk lain, selama itu adalah atas nama membela agama atau siapapun, maka itu adalah perbuatan yang baik. Banyak kan? Ya. Membunuh binatang dengan berpikir bahwa membunuh binatang ini adalah perbuatan yang baik. Di dalam Buddhism kita sudah tegas bahwa membunuh tidak pernah muncul dari pikiran yang baik. Dengan memahami Dharma, hal-hal yang seperti ini, akhirnya kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Satu contoh lagi, saya sering menemui kekeliruan pemahaman tentang meditasi dari para umat, ya. Pada saat Anda sering mendengar meditasi, mindfulness meditation, ya. Apa itu? Meditasi eling, perhatian penuh, ya. Apa yang Anda pahami dengan mindfulness meditation, coba? Sering kali saya membaca guru-guru mengajarkan mindfulness meditation adalah aware, menyadari, sadari saja apa yang sedang Anda alami, sadari saja. Paham? Ya. Sekarang ada kemarahan muncul, sadari kemarahan tersebut, ya, dilihat kemarahan tersebut. Terus nanti ada emosi negatif apapun, keadaan batin apapun, sadari gitu, ya. Itu yang didefinisikan sebagai mindfulness, sebagai sati atau perhatian penuh. Tetapi sesungguhnya mindfulness tidak hanya sebatas itu. Mindfulness tidak hanya sebatas menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi mindfulness sati, itu bahasa Palinya. Arti dari kata sati itu berasal dari kata kerja yang berarti sarati, yang berarti to remember, untuk ingat, untuk membuat kita ingat, mengingat. Mengingat tentang apa? Mengingat tentang apa yang harusnya kita kerjakan, dan ingat tentang apa yang harusnya tidak kita kerjakan. Itu sati, itu mindfulness. Jadi tidak hanya satu poin saja yang mengajarkan kepada kita sadari, amati. Tidak, tetapi di samping menyadari dan mengamati, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan sekarang, apa yang tidak boleh kita kerjakan sekarang. Kalau hanya menyadari, saya kasih tahu nih, kerbau pada saat dia berkubang di sungai, ya, itu biasanya dia digigitin binatang apa itu? Burung apa? Jalak ya itu ya, ya, yang makan di kulitnya itulah, ada apa dimakan sama burung. Itu kerbau itu mindful loh. Sadar loh, dia digigitin itu sadar gitu. Dia menyadari loh, oh saya digigitin burung apa tadi? Jalak ya? Jalak ya? Gagak? Jalak, burung jalak. Itu kerbaunya, satinya ada loh. Kalau definisi satinya adalah menyadari. Kerbaunya menyadari dia sedang digigit. Dan dia diamkan saja kan, ya udah kan katanya Bante Keminda disadari, ini sudah saya sadari ini. Tapi apa seperti ini sati mindfulness meditation? No. Mindfulness meditation membutuhkan satu pengertian yang lebih dalam daripada itu tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak boleh kita lakukan.
Pada saat digigitin oleh binatang jalak tadi, apa yang harus kita lakukan? Pada saat kemarahan sedang muncul, apa yang harus kita lakukan? To remember, ingat. Kita harus ingat apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang kemudian pertanyaannya adalah, kalau sati salah satu atau definisi keduanya itu adalah, jadi mempunyai dua aspek sati itu, yaitu apa tadi? Menyadari dan mengingat. Dua aspek, sadar tentang apa yang sedang terjadi dan mengingat instruksi yang diajarkan oleh Buddha. Jadi ada dua aspek ini. Nah aspek yang kedua mengingat. Kalau kita bicara mengingat, lalu yang kita ingat apa kalau kita nggak pernah belajar, coba? Ini orang-orang yang di luar sana yang nggak pernah belajar itu, yang lagi di pinggir jalan itu, yang dia ingat apa? Karena dia nggak pernah belajar, dia nggak punya teori, dia tidak paham teori Dhamma. Akhirnya yang dia ingat-ingat yang enggak kan? Karena salah satu atau aspek kedua dari definisi dari mindfulness adalah to remember. Inilah mengapa Anda harus belajar. Sehingga Anda jadi paham teorinya. Teori Anda lengkap. Kalau saya menemui keadaan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menemui keadaan seperti itu, apa yang harus saya lakukan? That is sati, that is mindfulness. Jadi tidak hanya menyadari saja, tetapi kita harus tahu action apa yang harus kita kerjakan. Itu meditasi. Makanya sering saya mengajarkan di dalam meditasi hari Sabtu atau kepada murid yang konsultasi kepada saya selalu mengajarkan, pada saat emosi negatif tertentu sedang muncul, kamu coba lihat hubungan sebab dan akibatnya apa gitu. Dan setelah itu diingat bagaimana cara untuk segera melepaskannya gitu. Tidak hanya didiamkan kemarahannya, tetapi kita harus melatih skill, kemampuan kita bagaimana cara untuk let go. This is about skill, kemampuan, kelihayan kita untuk melepaskan segala sesuatu supaya tidak tinggal terlalu lama di dalam hati kita. Semakin Anda mahir dalam melepaskan segala sesuatu, maka segala fenomena tidak akan pernah bertahan lama di hati Anda. This is about skill. Dan skill bisa didapat dengan latihan yang berulang-ulang, disiplin tinggi, rutin selama bertahun-tahun, dan akhirnya Anda akan mempunyai kemampuan itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa meditasi itu bukan anugerah dari langit. Meditasi itu adalah masalah kelihayan Anda yang Anda dapatkan dari hasil Anda berlatih setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi artinya bahwa Anda semua seharusnya bisa bermeditasi. Tidak ada orang yang tidak bisa bermeditasi. Hanya masalahnya Anda mau nggak latihan dengan secara rutin, dan juga Anda mau nggak menguasai teori-teorinya. Karena ini adalah satu latihan yang membutuhkan teori. Ya, makanya belajar pariyati sasana seperti ini akan sangat bagus sekali, karena akan Anda mengumpulkan teori-teori. Semakin banyak teori yang sudah Anda kumpulkan, ibaratnya hati Anda ini mempunyai bunga dan juga mempunyai rumput liar. Teori itu adalah bunga, ya. Rumput liar itu adalah kebodohan. Kalau taman di dalam hati Anda itu Anda penuhi dengan bunga pengetahuan, akhirnya rumput liar kebodohan tidak mempunyai tempat untuk tumbuh lagi. Dan setelah itu Anda tinggal meditasi sebentar saja, akan mudah untuk menghancurkan kebodohan tersebut, sehingga kualitas kehidupan Anda akan menjadi lebih baik lagi. Anda akan menjadi manusia yang lebih berbahagia. Tidak banyak lagi kesedihan yang datang di dalam kehidupan Anda. Bukankah ini kehidupan yang ingin atau kita idam-idamkan bersama? Tidak mengalami kesedihan apapun di dalam dunia ini, tidak mengalami terjangan emosi-emosi negatif di dalam kehidupan ini. Kualitas kehidupan di mana kita bisa melalui kehidupan ini 1 hari, 2 hari, atau setiap hari tanpa adanya kilesa, itu adalah kualitas kehidupan yang mulia, dan itu yang membuat kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang suci. Ya, nah sekali lagi,
Pengetahuan penting sekali. Belajar Dhamma itu penting sekali. Tripitaka kita sangat luas sekali, kitab-kitab komentarnya juga sangat luas sekali ya. Tadi malam saya sampaikan bahwa minggu lalu ada yang mengatakan, jadi kadang manusia itu terlalu berlebihan. Ya, di Indonesia sudah mulai ada gerakan untuk memisah-misahkan Tipitaka, kitab suci kita menjadi enggak, yang dianggap sebagai ajaran Buddha yang asli hanyalah sutta awal saja. Jadi minggu lalu saya mendapat statement seperti ini. Jadi ternyata ada gerakan sekarang yang memisah-misahkan Sutta Pitaka menjadi dua bagian, yaitu sutta awal dan sutta akhir. Menurut dia Abhidhamma sudah bukan ajaran Buddha gitu. Jadi menurut dia yang disebut ajaran Buddha hanyalah sutta awal gitu. Dan dia menyebutkan sutta awal adalah definisinya seperti ini. Lalu saya mencoba memporak-porandakan cara berpikirnya dia gitu ya. Karena saya tahu ini cara berpikirnya masih kacau gitu. Dan dia menolak kitab komentar. Dan dia mengatakan, waktu saya tanya, kalau kamu nggak membaca kitab komentar, lalu apa yang Anda pahami dari sutta awal itu? Ya saya komentarin sendiri gitu. Ya, ini fenomena di Indonesia, terlalu banyak komentar sendiri, komentar pribadi, padahal komentar yang muncul atau tafsir yang muncul dari kita, batin kita yang masih mempunyai kilesa, itu tidak bisa dipercaya. Persepsi kita tidak bisa dipercaya kok. Hari ini kita mempersepsikan sesuatu ini adalah baik, besok berubah lagi. Bukankah gitu? Persepsi kita berubah-ubah terus ya? Maka jangan percaya persepsi kita, jangan percaya pikiran kita, jangan percaya kesimpulan kita. Karena apa? Berubah terus. Karena ada kekotoran batin yang masih mengotori persepsi kita. Nah, kembali lagi, dibedakan jadi sutta awal dan sutta akhir. Dan menurut mereka sutta awal lah yang merupakan ajaran dari Buddha. Wah, saya katakan congratulations, selamat. Berarti kamu sudah ingat lagi waktu kamu hidup bersama Buddha dulu ya gitu. Oh enggak, saya enggak ingat loh. Kalau saya pikir kamu tadi ingat, jadi ingat, oh ternyata yang diajarkan Buddha hanya sutta-sutta ini saja. Bukannya kamu, saya pikir tadinya begitu, paham maksud saya ya. Saya pikir dia itu meditasi, ingat hidup bareng sama Buddha, dengerin Buddha terus, itu akhirnya dia bisa pilah-pilah, oh sutta ini yang asli Buddha. Dia jawab, enggak begitu, ini hanya studi scholar aja. Studi scholars. Bagaimana kamu bisa percaya? Saya porak-poran. Pernahkah kamu berpikir jangan-jangan yang ajaran Buddha malah yang sutta akhir? Saya mulai hancurkan logika dia gitu. Bagaimana Anda yakin bahwa yang merupakan ajaran Buddha adalah sutta yang awal? Dari mana? Coba. Nah, dia menyebutkan tentang begini begitu. Nah, itu kan muncul dari persepsi. Nah, poinnya adalah ini cara belajar yang salah gitu. Cara belajar yang benar adalah setiap kali Anda membuka sutta atau Abhidhamma dan Anda tidak memahaminya, Anda harus membuka kitab tafsir. Kitab tafsir atau kitab komentar itu sudah dibuat bahkan sejak zaman Buddha masih hidup dan dibuat oleh para arahat. Kita lebih aman untuk lebih mempercayai kitab komentar tersebut daripada komentar-komentar atau opini-opini pribadi saja. Nah, itulah mengapa, karena tujuan kita, makanya kan saya juga ingatkan, kita belajar Dharma itu tujuannya apa sih? Kenapa terlalu sibuk membedakan sutta awal, sutta akhir? Kenapa terlalu sibuk membedakan Abhidhamma ini bukan ajaran Buddha? Bukankah tujuan dari berlatih dari Dhamma itu adalah untuk mencapai ini standarnya? Kita belajar Dharma itu standarnya adalah sesuatu disebut Dharma kalau bisa membuat ekanta nibbida muncul. Jadi rasa jijik terhadap pancakanda ini, jijik dalam artian yang positif, artinya membuat kita tidak melekat terhadap pancakanda ini. Kalau Anda belajar Dharma dan kemudian muncul rasa jijik terhadap pancakanda ini dalam artian positif ya, jijiknya, sehingga Anda tidak ingin melekatinya, tidak ingin jauh-jauh, tidak ingin dekat-dekat dengan pancakanda ini. Kalau di dalam kitab komentar diberikan perumpamaan seperti ini. Seorang biku sedang makan di dalam mangkok makanannya, kemudian di dalamnya pada waktu dia mau mengambil makanan kok ada yang lembek-lembek. Begitu dia lihat, ternyata ini, maaf ya, ini dari kitab tafsir, ternyata di dalam makanan tuh ada kotoran binatang, entah kotoran sapi, kotoran kerbau di dalam. Akhirnya jijik kan? Apa yang terjadi? Dijauhkan kan?
Nah, rasa jijik ini pertama harus muncul sebagai awal dari perjalanan spiritual kita. Jijik terhadap pancakanda, terhadap batin dan jasmani ini, ya. Dari rasa jijik itu akan memunculkan wiraga, fading away. Nafsu kita sudah mulai meredup. Jangan takut. Seringkali umat takut, aduh kalau nafsu saya meredup hidupnya jadi nggak fun dong Bante. Anda salah. Justru pada saat nafsu Anda meredup, hidup menjadi lebih fun. Semakin meredup semakin fun. Anda akan mampu mencintai istri Anda dengan lebih positif lagi. Anda akan mampu mencintai suami Anda, anak-anak Anda dengan lebih positif lagi. Nafsu yang kotor membuat cinta Anda kepada istri, suami, anak, cinta yang kotor. Powernya kalah, kebahagiaannya kalah, blissfulnya kalah pada saat cinta Anda tidak didorong oleh nafsu. Wiraga, fading away, mulai meredup, nafsunya mulai meredup, segala sesuatu mulai meredup, dan itu terasa sekali pada saat kita meditasi, ya, bahwa latihan kita telah membawa dampak dengan pada meredupnya segala kekotoran batin kita, di mana setiap kali kekotoran batin muncul kita melihat kekuatannya sudah tidak seperti dulu lagi. Kekuatan di dalam menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan kita sudah tidak seperti katakanlah 15 tahun yang lalu pada waktu saya baru mengenal Buddhism. Satu itu. Kedua, ya, durasinya juga makin pendek. Kemarahan muncul, nggak sampai 1 menit sudah hilang lagi, udah tersenyum lagi kita. Bukankah ini kehidupan yang luar biasa, bahwa saya sangat bersyukur bahwa saya akhirnya memilih setelah window shopping tentang religions akhirnya memilih ajaran ini, karena ternyata dampaknya saya rasakan sekarang setelah 15 tahun berlatih. Hidup menjadi makin ringan, kekotoran batin menjadi makin meredup, dan saya, ini efeknya, pada saat kekotoran batin menjadi fading away semuanya, ternyata hidup menjadi lebih blissful. Jadi Anda jangan takut dengan meredupnya nafsu, ya. Nah, kemudian dharma adalah di samping nibbida wiraga, kemudian akan membuat upasama, batin Anda menjadi makin tenang. Ini efek dari dhamma, dan seterusnya, merealisasi nibbana dan seterusnya. Itu efek dari dhamma, dan itu bisa Anda dapatkan baik itu dari suta awal, suta akhir, abhidhamma dan lain sebagainya. Jadi sudahlah, tidak usah menghabiskan waktu untuk mencoba mengingat-ingat dulu waktu masih mendengarkan Buddha Gautama berkhotbah. Yang mana saja. Sekarang di Indonesia ada gerakan seperti itu, suta awal, suta akhir. Buat saya terlalu berlebihan, menghabiskan waktu, hidup terlalu singkat. Pelajari and put it into practice. Berlatihlah, dan kemudian capailah keadaan di mana segala kekotoran batin Anda mulai fading away. Ibaratnya lampu yang saat ini masih menyala terang benderang seperti ini, lama-lama dia meredup sampai akhirnya padam sama sekali. That is wiraga. Ya. Nah, pengetahuan dhamma penting sekali. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mengajarkan hukum karma sampai berseri-seri. Sudah 2 bulan ini saya mengajarkan hukum karma, karena saya pikir ini teori yang sangat penting sekali untuk Anda pahami, supaya Anda bisa mengelola kehidupan Anda dengan lebih baik lagi. Di hari yang pertama tentang hukum karma, saya sudah menyampaikan kepada Anda apa efek dari hukum karma. Salah satu efek adalah secara psikologis, karma membentuk karakter Anda. Itu efek psikologisnya. Kalau Anda adalah orang yang murah hati, maka ini adalah efek dari perbuatan baik yang sering Anda lakukan. Kalau Anda adalah seorang yang pemarah, maka ini adalah efek dari perbuatan jelek yang sering Anda lakukan. Jadi salah satu efek dari karma adalah membentuk kualitas psikologis Anda. Bahkan sesungguhnya bisa dibalik, bahwa sifat kita itu sesungguhnya adalah akumulasi dari kama-kama tertentu yang paling sering kita lakukan. Kalau Anda adalah orang yang murah hati, berarti Anda sering berdana. Kalau Anda orang yang penuh cinta kasih, berarti Anda adalah orang yang memang penuh cinta kasih, sering melakukan sesuatu dengan penuh cinta kasih. Kalau Anda adalah orang pemarah, maka Anda adalah orang yang sering melakukan sesuatu dengan marah-marah. Jadi sifat kita sesungguhnya adalah kumpulan atau
akumulasi dari karma-karma yang sudah kita lakukan. Nah, kita sudah berbicara banyak sekali tentang hukum karma. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hukum karma, yaitu tentang proses kematian dan kelahiran kembali. Ya, ini juga penting sekali. Ya, sehingga sudah tidak ada misteri lagi di dalam kehidupan Anda. Anda tahu proses apa yang akan Anda hadapi. Saya tahu buat sebagian dari Anda membicarakan kematian adalah hal yang tabu. Tetapi kematian ini penting sekali karena kita semua akan mengalaminya. Lalu kenapa Anda harus mentabukannya? Buddha bahkan menganjurkan pada para muridnya, saya salah satu muridnya, setiap hari harus merenungkan kematian, bahwa kematian pasti datang. Saya merasakan sejak umur 40, berarti kira-kira 9 tahun yang lalu, saya sudah merasa kehidupan saya ini udah singkat sekali. Karena saya tahu pada saat usia kita sudah 40, saat ini saya 49, hampir 50. Kehidupan terasa cepat sekali, betul tidak? Jadi udah sejak 9 tahun yang lalu saya merasa hidup saya udah sebentar lagi ini, sebentar lagi. Dan itu membangkitkan rasa keterdesakan secara spiritual, sang wega, bahwa saya harus memanfaatkan kehidupan saya semaksimal mungkin. Sudah tidak ada waktu lagi untuk teledor, lengah, tidak waspada dan lain sebagainya. Ya, sehingga saya harus benar-benar teguh di dalam tujuan kehidupan saya. Nah, proses kematian dan kelahiran kembali di dalam Buddhism diajarkan kepada kita ada 4 sebab, diberi perumpamaan seperti lampu minyak. Anda bayangkan lampu minyak tadi, ya, yang ada di gambar. Lampu tadi, nyala api ini akan mati kalau sumbunya habis satu. Ya, sumbunya habis, lampu akan mati, apinya akan tidak menyala lagi kan. Yang kedua sebabnya kalau minyaknya yang habis. Yang ketiga kalau dua-duanya habis bersamaan, ya. Kemudian yang keempat kalau ada angin kencang yang mematikan nyala api tadi, atau ada usaha dari manusia untuk mematikannya dengan apapun gitu, maka nyala apinya akan mati. Nah, ini hanya perumpamaan saja, bahwa kematian seseorang juga bisa disebabkan oleh 4 hal tadi. Sumbunya habis. Selama sumbu kita masih panjang dan minyaknya ada, kita masih hidup. Tapi satu saat sumbu kita habis, artinya masa kehidupan kita berakhir. Masa kehidupan manusia dikatakan mempunyai masa kehidupan tidak tentu, ya, tetapi untuk periode sekarang ini dikatakan usia manusia sekitar 100 tahun. Jadi kalau ada seseorang meninggal pada saat usianya 100 tahun katakanlah, maka dikatakan ya sudah, memang dia meninggal karena memang lifetime-nya habis, expired sudah. Atau kalau misalkan Anda masih ingat nggak Dewa di Catu Maharajika? Kita sudah belajar di kelas-kelas yang lalu. Lifetime-nya berapa? 9 juta tahun. Jadi dewa di sana pada saat umur 9 juta tahun manusia dan dia kemudian meninggal dunia dari alam tersebut, maka dia meninggal dunia karena sebab yang pertama, karena masa kehidupannya habis. Dewa yang lebih tinggi lagi habis setelah Catu Maharajika adalah Tawa Tingsa. Berapa? 9 kali 4, 36 juta tahun manusia. Yang lebih tinggi lagi 9 dikalikan 4 lagi, 144 juta tahun manusia dan seterusnya. Jadi kalau dewa tersebut meninggal memang di batas akhir usianya, maka dia meninggal dikarenakan ya memang sudah habis. Sebenarnya minyaknya masih ada, tetapi sumbunya sudah habis. Artinya apa? Sebenarnya kekuatan karma produktifnya masih ada, ya. Jadi seseorang bisa meninggal